Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, santer disebut masuk dalam daftar reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dengungan akan ada reshuffle jilid 2 disampaikan Ketua Jokman, Immanuel Ebenezer. Pernyataan nul diperkuat politisi PKB Faisal Riza. Bahkan Faisal membenarkan yang akan didepak dari kabinet adalah satu dari dua nama yang disodorkan wartawan, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Muldoko. Jika mengacu pada peristiwa kekinian, asumsi tentu tertuju pada Muldoko yang disebut oleh sejumlah pengurus Partai Demokrat ikut mendalangi rencana mendongkal Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari posisi Ketua Umum Partai Berlambang Bintang Mersi tersebut. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Namun jika melihat karakter kepemimpinan Presiden Jokowi, hal itu mustahil terjadi. Jokowi bukan pemimpin yang mudah ditekan. Ada banyak catatan yang bisa menguatkan, semisal Pilkada Serentak 2020 yang tetap dilaksanakan meski mendapat tekanan dari berbagai pihak. Apalagi hanya sekedar isu rencana kudeta Partai Demokrat yang terlalu mudah dimentahkan. Sekretaris Negara Pratikno menyebut Presiden Jokowi tidak akan menjawab surat dari Partai Demokrat terkait permohonan klarifikasi dugaan keterlibatan orang dekat di lingkar istana karena menganggap hanya dinamika internal Partai Demokrat. Iya benar, kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam ADART. Jadi itu aja, terima kasih. Tentu saja Jokowi tidak ingin hak prerogatifnya didikte. Mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden sehingga tidak mau ada pihak luar yang ikut mengatur. Jokowi juga ingin menghormati partai-partai pendukung. Jika Jokowi mengalah pada, dalam tanda petik, skenario Demokrat, koalisi partai pendukungnya tentu akan bergejolak. Sebab seperti dikatakan Muldoko saat jumpa pers, anggota kabinet yang ditemui kader Demokrat bukan hanya dirinya, namun juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan Menko Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli ikut disebut-sebut. Namun bukan berarti posisi Muldoko aman. Desakan untuk mundur, meski secara halus, dipastikan akan berhembus untuk mengurangi tekanan ke Presiden Jokowi. Jika Muldoko mundur, setidaknya para pengurus Demokrat dan simpatisannya, termasuk sebagian penggiat demokrasi, tidak memiliki celah untuk mengaitkan dengan Jokowi. Hal itu juga sesuai dengan keinginan Muldoko sendiri agar manuver Demokrat membeber rencana kudeta tidak dikaitkan dengan Jokowi yang disebut Muldoko tidak tahu menahu. Namun keinginan itu akan sulit terwujud jika Muldoko tetap berada di sisi Jokowi
mengingat KSP merupakan lembaga yang langsung berada di bawah Presiden. Jumpa pers yang digelar Muldoko di kediamannya sudah sangat tepat untuk melokalisir isu. Sayangnya hal itu belum cukup, meski sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat menyeru keinginan bertemu Muldoko murni inisiatif mereka, bukan permintaan Muldoko, tidaklah serta-merta menggugurkan asumsi publik. Jika Muldoko tetap di istana dan Presiden Jokowi mengabaikan surat yang dikirim, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentu tidak akan tinggal diam. Sangat mungkin SBY sudah menyiapkan strategi lain. Jangan diabaikan, pengaitan kudeta Demokrat dengan Pilpres 2024 sungguh brilian dan mematikan. Hanya SBY yang memiliki strategi seperti itu. SBY sengaja menggunakan AHY yang memiliki gestur tubuh meyakinkan untuk membeber ke publik. Partai-partai pendukung pemerintah yang saat ini sudah ancang-ancang dan bahkan mungkin sudah menyusun strategi untuk pemilu dan Pilpres 2024 tentu sangat terkejut mendengar tudingan Demokrat. Upaya apapun untuk meredam, mengatakan hal itu hanya iguan SBY dan AHY tidak akan diterima begitu saja tanpa adanya bukti nyata dan konkret. Terlepas bagaimana akhir kisah ini, Muldoko sudah kehilangan panggung untuk ikut meramaikan pentas Pilpres 2024. Bahkan partai-partai lain mungkin akan melakukan proteksi ketat agar tidak dilanda dalam tanda petik musim semi seperti yang terjadi di tahun 2016 hingga 2017 saat sejumlah partai bergejolak.